Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat tutorial regresi berganda di aplikasi Minitab. Nah, untuk melakukan analisis regresi berganda tentunya kita harus memiliki data yang diantaranya 2 variabel bebas atau lebih dan 1 variabel terikat. Di sini saya simpulkan saja variabel terikatnya itu Y dan variabel bebasnya itu ada X1 sama X2. Teman-teman ganti saja, misalnya kalau penelitiannya ada 2 variabel, kemudian dari 2 variabel itu diketahui berpengaruh, secara teori dianggap bahwa berpengaruh terhadap variabel Y misalnya. Kemudian kita lakukan penelitian dan sekarang kita mau analisis apakah benar secara signifikan X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y baik itu secara bersama-sama maupun satu persatu. Nah, untuk melihat apakah S1 dan S2 berpengaruh baik secara bersama-sama maupun satu persatu ke variabel Y, mari kita lihat tutorial berikut. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan memberikan subscribe-nya, like-nya, dan dibagikan video ini supaya semakin bermanfaat. Oke. Kita mulai dari mengklik Start pada bagian atas Minitab, kemudian pilih Regression, kemudian pilih regresi lagi, kemudian pilih yang Fit Regression Model. Saya ngantuk. Pilih Fit Regression Model, kemudian setelah itu teman-teman masukkan, ini tadi saya sudah coba, response itu sama dengan variabel terikat atau variabel respon. Masukkan variabel Y di bagian ini, kemudian prediktornya atau variabel bebasnya masukkan X1 dan X2. Nah, beberapa yang harus teman-teman ubah di sini tuh di graf. Apa-apa saja yang ingin teman-teman munculkan. Misalkan teman-teman membutuhkan histogram of residualnya untuk melihat melihat penyebaran residualnya. Teman-teman juga bisa memilih ini normal probability plot of residual untuk teman-teman lihat visualisasi datanya. Tapi sebenarnya juga bisa teman-teman analisis tersendiri nantinya untuk analisis normalitas of residualnya. Kemudian ini juga teman-teman bisa pilih kalau dibutuhkan. Bisa teman-teman semuanya butuh dan ingin mempersingkat muncul tabelnya, itu bisa langsung klik ini. Jadi semuanya langsung terpilih tapi dia dalam satu gambar. Kalau yang ini dia satu-satu hanya yang dipilih. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu kita bisa di sini storage. Nah, di sini teman-teman bisa memilih. Yang teman-teman pilih di sini akan muncul nanti menjadi satu variabel lainnya atau akan muncul di samping Y. Misalnya kita memunculkan residualnya saja supaya nanti teman-teman bisa melakukan uji normal atau uji linearitas dengan menggunakan variabel baru, yaitu variabel residual yang tentunya merupakan residual dari model yang terbentuk dari analisis regresi kali ini, seperti itu. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita langsung klik OK. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada beberapa histogramnya kayak terlihat seperti normal ya, kurva normal. Nah, ini juga seperti kurva normal. Yang pertama, sebelum suatu model regresi digunakan, tentunya kita melihat cek asumsi-asumsinya. Misalnya kan ini variabel bebasnya ada 2. Hal yang tidak boleh terjadi dalam analisis regresi adalah adanya multikolinearitas. Adanya multikolinearitas yang artinya ada pengaruh yang disebabkan dari X1 ke X2. Jadi ceritanya ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas, sehingga perlu dilakukan pengecekan multikolinearitas. Nah, untuk melihat kolinearitasnya kita lihat di bagian koefisien. Kalau biasanya di SPSS itu dia muncul di tabel koefisien. Kalau di sini
dia tidak berbentuk tabel ya, dia seperti ini, dia koefisien. Nah kita lihat FIF-nya ternyata hanya 2,46. Jadi untuk ini kan biasanya tidak terpenuhi apabila dia lebih besar dari 10. Nah, yang kita lihat di sini bahkan dia lebih kecil dari 5. Jadi untuk asumsi multikolineritas itu terpenuhi. Selanjutnya asumsi residualnya harus berdistribusi normal. Nah, dari sini kita bisa lihat, tapi teman-teman juga bisa lakukan analisis normalitasnya kembali di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Pilih start, kemudian basic statistik, kemudian pilih normality test. Nah, setelah pilih normality test, masukkan res 1 di sini. Kemudian kita klik OK, dan dia akan muncul seperti ini. Plot, samakan plotnya. Yang membedakan itu cuma ini penjelasan di sampingnya. Nah, penjelasan di sini di sampingnya kita langsung lihat di p-value, atau biasa juga yang kalau di regresi itu tulisannya signifikan, itu sama saja. Ini dibandingkan dengan alfa atau derajat kesalahan atau persentase kesalahan yang dimaklumi. Jadi 0,05, biasanya itu 5%. Nah, ini dibandingkan kapan dikatakan normal, pada saat p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, dan kita lihat di sini bahwa p-value-nya itu sama dengan 0,617 yang tentunya sangat jauh dari 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Kemudian untuk ini saya hapus saja. Untuk homogenitas tidak muncul ya homogenitas. Saya ulang ya teman-teman. Untuk homogenitas, sorry saya lupa untuk memunculkan. Kita lihat yang muncul. Ini untuk histogramnya, dan ini untuk homogenitasnya. Nah, terlihat bahwa homogenitasnya itu menyebar, tidak membentuk bahwa lebih banyak di atas 0 atau lebih banyak di atas di bawah 0. Itu menyebar tanpa membentuk pola seperti itu. Nah, ini sih sebenarnya kayak lebih kecondong ada pola sih, tapi tidak terlalu seperti ada pola. Jadi misalnya kita asumsikan ini homogen ya. Jadi teman-teman juga bisa lakukan uji homogenitas berdasarkan residual yang teman-teman punya. Nah, misalnya semua asumsi terpenuhi linearitas. Oh iya, untuk autokorelasi tidak diujikan di sini karena data yang kita gunakan bukan diambil berdasarkan runtun waktu. Ini berdasarkan responden-responden. Jadi biasanya untuk analisis, bukan biasanya, harusnya untuk analisis regresi yang merupakan datanya itu merupakan runtun waktu atau diambil per waktu, itu harus diuji autokorelasi. Tapi karena ini tidak, jadi tidak perlu. Oke, aman ya. Karena ini cuma contoh, kita tidak terlalu lama. Intinya kita anggap saja semua asumsinya sudah terpenuhi. Nah, kita langsung ke analisis ANOVA-nya. ANOVA mana? ANOVA. Analisis ANOVA. Analisis of variance-nya. Kita langsung melihat di p-value untuk regression. Di sini menunjukkan 0,05. Di mana ketentuan keputusannya mengatakan bahwa
variabel X1 dan X2 dikatakan berpengaruh secara bersama-sama apabila p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 atau nilai alfa yang kita tentukan pada penelitian kita. Nah, karena p-value-nya di sini 0,00 yang tentunya lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan secara bersama-sama X1 dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Oke, setelah itu kita sudah mengetahui secara bersamanya. Yang kita lakukan selanjutnya itu kita analisis satu persatu variabel X1 dan variabel X2. Nah, dilihat lagi seperti ini. P-value untuk X1 itu 0,000, kemudian X2 itu 0,000. Yang artinya kedua variabel ini secara sendiri-sendiri kepada variabel Y itu berpengaruh secara signifikan. Karena apa? Karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 yang telah ditentukan oleh peneliti. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa melihat modelnya. Regresi equation model. Jadi model yang terbentuk ini seperti ini. Y sama dengan minus 0,090 ditambah 0,2907 X1 ditambah 0,2203 X2, yang artinya satu satuan variabel Y atau satu variabel Y, satu di variabel Y itu sama dengan minus 0,090 dipengaruhi variabel lain ditambah 0,2907 yang dipengaruhi dengan variabel X1 dan ditambah 0,2203 yang dipengaruhi oleh variabel X2 seperti itu. Nah, misalnya X1-nya nanti, jadi ini semacam persamaan apa yang namanya di aljabar ya, kalau tidak salah seperti itu ya, seperti ini. Jadi ini banyak yang bisa kita jelaskan di sini. Misalnya Y itu dipengaruhi oleh 0,2, bukan dipengaruhi sih, penambahan satu-satuannya ini berarti penambahan 0,2203 untuk X2 seperti itu. Kan biasanya itu untuk Y ini harusnya ada satu di sini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melihat modelnya, kita lihat juga summary-nya, model summary. Ini ada R justice sama R square dan R square justice. R square dan R square justice itu menjelaskan seberapa persen variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini terlihat sangat tinggi ya, karena dia lebih dari 73% mempengaruhi perubahan variabel Y. Jadi bisa dianggap bahwa memang benar-benar signifikan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Oke, mungkin itu saja contoh analisis regresi bergandanya dengan menggunakan Minitab. Meskipun data-data yang kita gunakan adalah data-data fiktif, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa anggap saja bahwa sekarang teman-teman sudah punya datanya, ada X1, X2, dan Y, di mana X1 dan X2 adalah variabel bebasnya dan Y adalah variabel tarikatnya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa berikan like dan komentar yang bangun, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.